pasien istri Acuri. Kan semua warna sudah diambil. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan seluruh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ibu para Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat, seprovinsi Banten, Jawa Tengah, Semarang. Sambutan selamat datang oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Haji Deddy Mizwar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Masih cukup banyak rampesnya, jadi masih banyak dari Jawa Barat yang datang. Boleh Kota Bupati. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Yudi Krisnandi ME. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para deputi dan staf ahli Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang saya hormati para bupati, wali kota sewilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Maluku, Kalimantan, dan Papua, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan penyerahan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah, kabupaten, kota. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat datang di Kota Bandung kepada Bapak Menteri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, dan juga kepada para bupati dan wali kota sewilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Hadirin yang saya hormati, perlu kiranya saya sampaikan, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, syukur alhamdulillah telah menunjukkan peningkatan nilai yang signifikan. Apabila beberapa tahun yang lalu progres peningkatan pada kisaran 1 sampai dengan 4 poin, maka pada tahun yang terakhir progres peningkatannya mampu mencapai lebih dari 6 poin. Di pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan penuh dan asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dapat disampaikan di sini, upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan capaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah menempuh berbagai ikhtiar, di antaranya secara garis besar yaitu melalui sosialisasi, pengarahan laporan kinerja instansi pemerintah oleh Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian bimbingan teknis melalui pendampingan, asistensi akib kepada OPD wajib dan OPD pilihan. Selanjutnya bimbingan yaitu fasilitasi input data akib pada aplikasi e-sakib dan penyusunan buku membangun e-sakib Jabar Kahiji menuju masyarakat maju dan sejahtera. Adapun ikhtiar tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Agustus 2015. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya atas nama seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih, sekaligus juga mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ke depan telah menjadi komitmen kami bersama seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki berbagai hal yang telah direkomendasikan, sehingga kami semakin mampu untuk menghadirkan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tentunya kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus juga diarahkan pada pencapaian visi Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bahwa di antara pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat terdapat 2 kota, yaitu Kota Bandung dan Kota Sukabumi yang telah memperoleh capaian yang membanggakan. Dan pada kesempatan rangkaian acara ini pula nanti akan menyampaikan success story penerapan sakib di 2 kota tersebut. Nah, untuk itu saya secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung dan Wali Kota Sukabumi beserta seluruh jajarannya, dan menjadi harapan kita bersama ikhtiar yang telah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan Kota Sukabumi dapat menjadi inspirasi khususnya bagi pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat dan umumnya bagi pemerintah daerah kabupaten kota se-Indonesia. Selanjutnya, tidak lupa kepada seluruh bupati, wali kota se-Jawa Barat, saya mengajak marilah kita bersama-sama bersatu padu, saling memotivasi dan saling menginspirasi untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masing-masing. Dan harus mulai kita targetkan bersama bahwa di tahun-tahun yang akan datang, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat mampu menjadi pemerintah daerah yang memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Hadirin yang saya hormati, demikianlah kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan semoga seluruh rangkaian acara pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan semoga segala niat baik dan upaya kita dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan, ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Ini satu-satunya kota di Indonesia. Udah segitu, udah cukup Pak, bagus. Oke. Ya. Sini, Pak. Ya. Jempol, Pak. Jempolnya, Pak. Oke. Bandung. Mana, Pak? Siap. Balik, Pak. Sip. Juara Bandung, Pak. Yuk. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Baru saja kita menyaksikan pembagian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada waktu-waktu sebelumnya pembagian lakip ini dilakukan di Jakarta. Saudara-saudara sekalian dipanggil ke Jakarta, lalu kemudian dibagikan lakipnya, lalu tahun berikutnya begitu dan selanjutnya. Hal yang sama sudah kita lakukan tidak kurang dari 10 tahun. Tetapi di era pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Yusuf Kala berbeda. Lakip bukan hanya sekedar pemberian laporan yang sifatnya seremonial. Kegiatan pemberian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan lebih mendekatkan diri dengan daerah-daerah yang bisa dijadikan proyek percontohan untuk peningkatan akuntabilitas itu sendiri. Oleh karenanya tahun ini kami datang langsung ke beberapa wilayah di mana saudara-saudara sekalian yang hadir di sini bisa belajar bagaimana sebuah wilayah pemerintahan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Bagaimana satu pemerintahan yang sebelumnya memiliki akuntabilitas yang rendah, tetapi karena keinginan untuk berubahnya kuat, motivasinya kuat, disiplinnya kuat, maka tata kelola pemerintahannya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Sebelumnya kami sudah melakukan di awal tahun 2016 ini di Provinsi Bali, di mana beberapa wilayah di timur seperti NTB, NTT berkumpul bersama-sama. Lalu kami sampaikan hal yang sama. Setelah Bali kami lakukan di Yogyakarta dengan seluruh wilayah dari Sumatera. Setelah Yogyakarta minggu yang lalu kami lakukan di Jawa Timur, di Surabaya, dengan seluruh wilayah kabupaten kota di Sulawesi. Dan pada hari ini kita melakukan di Jawa Barat bersama saudara-saudara sekalian yang hadir di sini. Tentu ini ada maknanya. Kenapa provinsi-provinsi tersebut dipilih? Karena provinsi-provinsi tersebut sudah terbukti meningkatkan akuntabilitasnya, melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintahnya, dan mencapai target-target pembangunan di wilayahnya menjadi lebih baik lagi. Instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas yang tinggi sudah dipastikan dia berkecenderungan memiliki tata kelola pemerintah yang baik, dan dia memiliki kualitas pelaksanaan program-program pembangunan daerahnya yang tentu lebih baik dibandingkan dengan akuntabilitasnya yang rendah. Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita melaksanakan kegiatan yang langsung di daerah-daerah yang dijadikan model percontohan, seperti di Denpasar, Bali, seperti di daerah istimewa Yogyakarta dengan akuntabilitas tertinggi dengan nilai A. Saya sekalipun saat ini menjadi pembantu presiden, tetapi saya adalah warga Jawa Barat. Saya sebenarnya malu dengan provinsi yang lain karena Jawa Barat belum dapat nilai A.
Tetapi paling tidak terhibur, Bandung dapat nilai A. Tapi insya Allah pilihan di Jawa Barat ini mudah-mudahan bisa memotivasi seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran kabupaten kotanya tahun yang akan datang harus lebih baik lagi. Begitupun juga kita melaksanakan di Jawa Timur, karena Jawa Timur memiliki progres dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Ada 38 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur ada 10 kabupaten dan kota yang nilainya mencapai B dan BB. Ini tentu juga harus memotivasi kita untuk bisa memperbaiki diri. Kalau dikatakan bahwa ini hanya di Jawa saja, saya katakan tidak. Di Provinsi Sulawesi Utara ada yang mendapatkan nilai B. Bahkan di salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, kabupaten yang relatif baru, ada yang mendapatkan nilai B, bahkan mendekati BB. Jadi wilayah bukan alasan. Kecilnya anggaran pembangunan daerah bukan menjadi alasan. Luasnya wilayah bukan menjadi alasan. Tetapi motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk mewujudkan satu tata kelola pemerintahan yang baik, itulah yang harusnya menjadi ujung tombak perbaikan-perbaikan pengelolaan pemerintahan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya, laporan akuntabilitas ini seolah diam-diam, seolah-olah hanya rutinitas biasa saja. Tetapi di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, segala sesuatunya kita sampaikan dengan transparan, bukan untuk mempermalukan satu daerah dengan daerah lain, bukan sekedar untuk menunjukkan kekurangan satu kementerian atau lembaga dengan kementerian dan lembaga lain, tetapi semata-mata dalam rangka transparansi, semata-mata karena kita menginginkan agar masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Kita menginginkan rakyat terlibat di dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional. Kita menginginkan rakyat bisa memberikan saran dan masukan serta menilai bagaimana kinerja pemerintahnya. Karena Bapak Presiden Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Begitupun juga saudara-saudara. Kalau di periode pemerintahan yang lalu, pada saat BPK melakukan pemeriksaan keuangan kepada kegiatan pembangunan kita semua di instansi pemerintah, lalu memberikan predikat wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian, atau dengan catatan, dan kita merasa bangga seolah-olah predikat wajar tanpa pengecualian itu dianggap sebagai sebuah prestasi dari sebuah pemerintah daerah. Di era pemerintahan saat ini, paradigma tersebut berubah. Di era pemerintahan saat ini, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, adalah merupakan kewajiban kita semua, saudara-saudara sekalian, instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, instansi apapun yang mendapatkan aliran dana dari rakyat melalui anggaran pendapatan belanja negara yang dikelola sedemikian rupa ditransfer ke daerah menjadi anggaran pendapatan belanja daerah, lalu dikelola di satuan kerja saudara masing-masing menjadi program-program kegiatan pembangunan, adalah milik rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, laporan wajar tanpa pengecualian adalah sebuah kewajiban, bukan lagi prestasi. Kalau ada daerah yang mendapatkan predikat dari BPK laporan keuangannya belum WTP, maka daerah tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Dan bagi daerah-daerah yang sudah mendapatkan predikat WTP, maka daerah-daerah tersebut, instansi pusat, instansi daerah, baru melaksanakan kewajibannya. Karena itu yang harus dikedepankan adalah orientasi, hasil, result oriented, berorientasi hasil dari pembangunan yang kita lakukan, bukan hanya semata-mata pada prosedur. Era reformasi birokrasi yang mendepankan aturan-aturan, prosedur-prosedur,
yang mendisiplinkan kita sudah dilaksanakan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu di era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, fondasi pemantapan disiplin dan peraturan sudah kita laksanakan. Prosedur-prosedur sudah diperbaiki, sehingga seluruh aparatur sipil negara, baik di pusat maupun di daerah, berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahannya dengan sebaik-baiknya di dalam jalur kewenangannya, tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Pemerintah dan sanksi hukum sangat tegas untuk hal itu. Saat ini di era 10 tahun yang kedua, di dalam roadmap peta jalan reformasi birokrasi, kita memasuki sebuah era reformasi birokrasi berbasis kompetensi dengan berlandaskan aturan-aturan hukum yang menuntut setiap aparatur negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang berorientasi kepada kualitas pembangunan yang diselenggarakan. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana perencanaan program pembangunan memiliki benang merah dengan kinerja yang dilakukan oleh setiap individu yang memiliki ukurannya. Kinerja institusi pemerintahan di satuan-satuan kerja saudara-saudara yang harus memiliki ukurannya. Kita juga dituntut untuk memiliki dokumen evaluasi dari kinerja yang dilakukan. Kita juga diminta untuk memiliki bagaimana cara mengawasi dari pelaksanaan kerja-kerja pemerintahan kita. Dan kita juga dituntut untuk memiliki sebuah hasil yang dicanangkan dan terukur. Oleh karena itu, di dalam akuntabilitas yang paling utama adalah outcome, manfaatnya, nilai gunanya, bukan hanya sekedar prosedurnya. Prosedurnya benar, laporan keuangannya benar, tetapi hasilnya tidak jelas, maka dia bisa dikatakan tidak akuntabel. Sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel apabila manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran. Saya memberi contoh yang sangat sederhana. Misalnya di satuan kerja perangkat daerah, dinas pertamanan misalnya, mendapatkan anggaran 5 miliar di awal tahun 2016 ini. Dan ketika menjelang akhir tahun 2016 nanti, anggaran tersebut habis, laporannya baik, tetapi taman-taman kotanya masih jelek, rumput-rumputnya semakin kering, bukan semakin menghijau, lampu-lampunya bukan semakin menyala, tetapi banyak yang mati, maka satuan kerja tersebut tidak memiliki akuntabilitas, sekalipun laporan keuangannya baik. Satu satuan kerja memiliki akuntabilitas apabila dia dititipkan uang sebesar 5 miliar tadi misalnya, lalu di akhir tahun dinas pertamanan, taman-taman di kotanya semakin hijau, rumput-rumputnya semakin hijau, alun-alunnya semakin menyala, ada tempat bermain anak-anak. Dan ketika warga ditanyakan, warga merasakan ada sebuah perubahan yang berarti bagi masyarakat. Begitupun juga dengan puskesmas-puskesmas di dinas kesehatan. Kalau dialirkan dana 10 miliar untuk pemberdayaan puskesmas atau pengembangan kesehatan masyarakat, tetapi sampai dengan akhir tahun yang menderita DB-nya semakin meningkat, yang antri di puskesmas juga tidak berkurang, pelayanannya juga tidak semakin baik, ambulannya juga jarang bergerak mengunjungi warga-warga, maka pelaksanaan kegiatan di dinas kesehatan atau puskesmas tersebut tidak akuntabel. Sekalipun prosedurnya benar, anggarannya habis, dan juga tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan wewenang atau korupsi, tetapi tetap tidak akuntabel. Akuntabilitas dari sebuah kegiatan penyelenggaraan kesehatan akan kelihatan apabila puskesmasnya semakin bersih, perawatnya semakin memberikan pelayanan yang lebih baik, antriannya semakin sedikit dan semakin tertib, tingkat kecepatan pelayanannya semakin baik, ambulannya yang tadinya keliling sebulan sekali menjadi seminggu sekali, yang menderita penyakit DB, malaria, nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya yang tadinya tinggi menjadi sangat rendah, sanitasi lingkungannya menjadi baik,
maka anggaran 10 miliar tadi betul-betul akuntabel dan bermanfaat. Dan ini semua harus berlangsung di sebuah instansi yang lebih besar, termasuk kementerian kami. Apabila dana yang diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian Pan-RB 160 miliar tidak mampu meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan menjadi lebih baik, tidak mampu meningkatkan akuntabilitas instansi provinsi, kabupaten, kota meningkat menjadi lebih baik, tidak mampu memberikan pengawasan dan pembinaan pada pelayanan publik yang lebih baik, tidak mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik, maka kementerian kami juga bisa dinilai tidak akuntabel. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Era sekarang ini berubah dari era sebelumnya. Perubahan zaman, perubahan tuntutan masyarakat, dan perubahan lingkungan strategis membutuhkan penyesuaian cara berpikir kita, membutuhkan perubahan langkah tindakan kita. Karenanya Bapak Presiden mencanangkan revolusi mental. Revolusi mental bukan hanya sekedar slogan, bukan juga merupakan program-program, tetapi revolusi mental adalah sebuah gerakan melakukan pembaharuan terhadap cara pandang, cara pikir, cara bertindak, dan cara kita mengambil kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karenanya ada 3 nilai dasar dari revolusi mental yang harus ditanamkan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada dimanapun berada, baik itu yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, bahkan di Jawa dan di tempat-tempat lainnya. Yang pertama, tingkatkan integritas kita. Aparatur sipil negara harus menjadi suri tauladan bagi orang banyak. Aparatur sipil negara harus memberikan contoh kedisiplinan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat banyak. Dengan demikian yang kita lakukan akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Dengan integritas, maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tidak ada lagi izin yang tebang pilih, tidak ada lagi proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang semakin baik, pelayanan yang tidak tebang pilih, pelayanan yang bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Tugas birokrasi bukan untuk mempersulit, tetapi tugas birokrasi sesungguhnya adalah untuk mempermudah urusan-urusan kemasyarakatan. Hanya dengan penguatan nilai integritas itu, maka kecintaan kita kepada masyarakat akan semakin besar. Pengabdian kita kepada tugas-tugas kita akan semakin meningkat. Nilai yang kedua dari revolusi mental adalah penguatan etos kerja. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan biasa-biasa saja. Tidak bisa hanya sekedar datang jam 7:30, pulang jam 4 sore. Kalau itu yang dilakukan, maka tidak jelas outcome-nya, tidak jelas kemanfaatannya, tidak jelas apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan gaji dan berbagai macam fasilitas yang kita terima dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Karenanya di era kompetisi dan kompetensi ini dituntut kreativitas, dituntut inovasi-inovasi, dituntut kerjasama yang lebih kuat, dituntut pelayanan yang lebih prima. Karenanya etos kerja harus diperkuat. Etos kerja harus ditunjukkan dengan adanya inisiatif-inisiatif bagaimana meningkatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Inisiatif-inisiatif bagaimana mengefisienkan penggunaan anggaran yang selama ini cenderung boros. Inisiatif-inisiatif dan kreativitas bagaimana meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan produktivitas instansi kita. Dan nilai revolusi mental yang ketiga adalah gotong royong. Bapak Presiden menekankan pentingnya gotong royong, menekankan pentingnya kerjasama. Tidak boleh kita individualistis. Kalau pekerjaan di tempat kita sudah selesai, kita melihat pekerjaan di sebelah kita, rekan-rekan kita masih belum selesai, walaupun itu bukan menjadi tugas utama kita, maka bantulah mereka. Bekerja samalah. Begitupun juga dengan instansi-instansi lain. Tidak ada satu misi pembangunan di daerah yang bisa berhasil secara maksimal kalau tidak bekerja sama. Instansi TNI, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah dan lain sebagainya harus bekerja sama. Tanggalkan ego sektoral, bekerjalah lintas sektoral, karena kita memiliki pemerintahan yang sama, tujuan pembangunan yang sama, rakyat yang sama, misi yang sama. Maka Bapak Presiden berpesan, bekerja samalah.
Bapak Presiden juga berpesan kepada seluruh aparatur negara, baik TNI, Polri maupun aparatur sipil lainnya, untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi utama dan salah satu fungsi yang paling penting dari aparatur negara adalah merekatkan kebinekaan menjadi satu Indonesia. Maka sampaikanlah program-program pembangunan yang saudara-saudara pahami, baik kebijakan-kebijakan pusat maupun kebijakan-kebijakan di daerah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Beradalah di tengah-tengah masyarakat, beradalah di saat mereka suka, di saat mereka berduka, dan di saat mereka membutuhkan pertolongan saudara-saudara sekalian. Dengan kedekatan aparatur pemerintah dengan masyarakat, maka simpati yang lebih besar akan didapatkan dari masyarakat. Kepercayaan yang lebih besar akan didapatkan oleh masyarakat. Dengan demikian berbagai macam stigma yang tidak begitu baik kepada kita selaku aparatur birokrasi bisa hilang dengan sendirinya karena kita menjadi teladan dan dicintai oleh masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, maka akuntabilitas kinerja itu sangat penting bagi kita semua. Akuntabilitas dibutuhkan untuk membangun satu tata kelola pemerintah yang baik. Satu tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat hanya akan bisa lebih baik apabila didukung oleh tata kelola di tingkat provinsi yang baik. Dan tata kelola pemerintah di tingkat provinsi bisa didukung oleh tata kelola pemerintahan kota dan kabupaten dan instrumen-instrumen di bawahnya. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pelayanan publik akan menjadi baik. Pelayanan publik yang baik akan melahirkan satu kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah menjalankan program-program pembangunan yang dengan benar. Dengan pertanggungjawaban keuangan, dengan pertanggungjawaban kinerja, maka kualitas pembangunan akan menjadi baik. Kualitas pembangunan yang baik sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmurannya. Sudah pasti akan menjamin rasa keadilan masyarakat. Apabila satu tata kelola pemerintahan yang baik terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia akan menjadi satu pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan yang unggul dan berkelas dunia. Saat ini kita maklumi dalam Global Competitiveness Index atau indeks kompetisi global negara-negara di dunia, kita masih menempati urutan yang ke-34. Kita masih jauh di bawah negara tetangga yang penduduknya hanya 5 juta, yaitu Singapura, di urutan kedua. Bahkan kita masih jauh di bawah peringkat negara tetangga kita Malaysia di urutan ke-19. Kita di urutan ke-34. Jadi kalau ada satu negara yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi global, membangun aliansi kerjasama, melakukan investasi, baru pilihan ke-34 ada di Indonesia. Tentu kita tidak ingin terus-menerus begitu. Kita ingin tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun easy of doing business kita meningkat dari ranking 114 ke ranking 109, tetapi peningkatan itu belum sebanding dengan jumlah-jumlah negara di mana kita turut bersaing di dalamnya. Masih ada kurang lebih 108 negara di atas kita yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi berskala global yang akan mampu menyerap tenaga kerja, yang akan mampu meningkatkan devisa dan peredaran uang, dan meningkatkan investasi di Indonesia yang bisa memperbaiki sistem ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Kita masih merupakan pilihan yang tidak begitu menentukan pada saat ini. Sekalipun indeks persepsi korupsi kita meningkat lebih baik dari sebelumnya, tetapi masih ada puluhan negara yang lebih baik dibandingkan kita. Dengan kesadaran seperti itulah, maka kita harus segera memperbaiki diri. 31 Desember yang lalu kita sudah masuk dalam masyarakat ASEAN. Indonesia bukan hanya berada di antara 250 juta rakyat Indonesia sendiri, tetapi kita sekarang sudah berada di antara 550 juta rakyat yang hidup di ASEAN. Oleh karena itu persaingan semakin ketat, kompetisi semakin ketat. Kalau pemerintah tidak segera melakukan pembenahan, maka kita tidak mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Kalau pembangunannya tidak berkualitas, maka kita tidak akan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Kalau SDM kita tidak berkualitas, maka kita akan digilas oleh negara-negara lain dan kita akan menjadi negara yang tidak lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya.
pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala menyadari hal ini. Kami di pemerintahan pusat sangat sadar bahwa kita harus bangkit, kita harus memperbaiki diri. Salah satu caranya adalah transparansi, salah satu caranya adalah memperbaiki akuntabilitas, salah satu caranya adalah memperluas zona integritas, salah satu caranya adalah membangun sebuah wilayah bebas korupsi yang sangat luas. Salah satu caranya adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia aparaturnya agar lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin, lebih memiliki pengetahuan dan berorientasi kepada masa depan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini jadikan cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Bagi daerah-daerah atau kota-kota yang nilainya sudah baik, B, BB, bahkan Bandung mendapatkan predikat A, tingkatkan dan pertahankan menjadi lebih baik lagi. Bagi daerah-daerah yang nilainya belum begitu menggembirakan, jangan kecil hati, jangan putus harapan. Kota Bandung ini tahun lalu nilainya masih CC, bahkan CC-nya pas-pasan. Tetapi wali kotanya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memperbaikinya, didukung oleh seluruh jajaran SKPD-nya. Masyarakatnya juga memberikan dukungan. Dalam waktu dilakukan pembenahan perencanaan program-program pembangunan daerahnya. Dilakukan ukuran-ukuran yang pas terhadap kinerja individu maupun institusinya. Dilakukan evaluasi-evaluasi terhadap berbagai macam instrumen-instrumen pelaksanaan kerjanya. Dilakukan pengukuran-pengukuran yang lebih akurat dan terjangkau dari progres-progres pembangunannya. Dan ukuran-ukuran itu dipadankan dengan tingkat kepuasan rakyat, dipadankan dengan mata rakyat apa yang dilihat dari hasil pembangunannya, dipadankan dengan suara hati nurani rakyat apa yang dirasakan oleh rakyatnya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Hasilnya dalam waktu 1 tahun dia meloncat dari CC ke A. Kalau kota Bandung bisa, kalau kota Sukabumi bisa, kota Banjar bisa. Tadi saya lihat juga ada beberapa kota-kota di Kalimantan juga bisa. Di Jawa Tengah juga ada kota-kota yang nilainya baik. Bahkan tadi saya sebutkan di Sulawesi Barat juga ada yang nilainya baik. Saudara juga pasti bisa. Saudara memiliki instrumen anggaran. Gunakan anggaran itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki kualitas pembangunan itu sendiri. Karena hanya dengan demikian maka tata kelola pemerintahan akan menjadi baik di masa yang akan datang. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh saudara-saudara sekalian yang berkumpul di sini dan berkumpul di tempat-tempat sebelumnya, maka kita ingin memperbaiki Indonesia lebih baik lagi. Indonesia yang baik akan menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa kita di masa yang akan datang. Bukankah kita ingin menjadi bangsa yang unggul? Bukankah kita ingin menjadi bangsa yang besar? Bukankah kita ingin menjadi bangsa yang sejahtera? Dan itu dimulai dari kesadaran kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk menata kelola pemerintahnya dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, mungkin itulah beberapa hal penting yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudara sekalian bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya sertakan seluruh deputi Kementerian Pan-RB di sini, dan saya minta mereka untuk tetap bersama saudara-saudara sekalian menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kebijakannya. Saudara tidak perlu repot-repot seperti waktu yang sebelumnya harus datang ke Jakarta, mencari menterinya, mencari deputinya, menyampaikan berbagai hal yang ingin saudara tanyakan. Sekarang saya bawa seluruh deputinya. Pada kesempatan forum pendegunan aparatur negara yang dilaksanakan di Jawa Barat saat ini, masing-masing deputi akan menyampaikan pandangan-pandangannya, akan menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Saudara bisa bertanya dari mulai masalah-masalah kepegawaian, masalah kelembagaan, masalah akuntabilitas, masalah pelayanan publik, dan berbagai macam hal yang tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki kinerja, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintah saudara-saudara sekalian. Para deputi akan hadir di tengah-tengah saudara, dan juga saudara-saudara sekalian yang khususnya yang hadir dari luar Jawa Barat bisa melihat secara langsung dan membandingkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. Mungkin besok silakan melihat Bandung Comment Center itu seperti apa.
Silakan berjalan-jalan di antara jalan Asia Afrika yang sangat termasyhur di dunia itu seperti apa. Silakan melihat kantor wali kota dan ruangannya seperti apa. Bagaimana tempat parkirnya, bagaimana taman-taman kotanya. Silakan bandingkan dengan nilai akuntabilitas yang Bapak dan Ibu sekalian terima. Silakan bandingkan. Apakah pantas mendapatkan nilai A? Apakah kita juga pantas mendapatkan nilai C? Silakan dibandingkan. Satu hal yang pasti, bahwa penilaian ini bukan dilakukan oleh Kementerian PAN saja, bukan dilakukan oleh menterinya, bukan dilakukan seperti halnya survei-survei. Saya yakin saudara-saudara sekalian yang sudah lama bergerak di birokrasi, bahwa penilaian ini dilakukan oleh sebuah sistem konstitusi. Penilaian ini dilakukan dengan ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusi dan secara akademik, sehingga objektivitasnya bisa dijamin dan dipertanggungjawabkan. Mereka yang nilai-nilainya baik, tentu akuntabilitasnya baik. Akuntabilitas yang baik itu gampang saja melihatnya. Lihat kantornya, bandingkan dengan kantor saudara. Lihat satuan kerjanya, bandingkan dengan satuan kerja saudara. Lihat bagaimana laporannya, bandingkan dengan laporan saudara. Disitulah saudara akan menyadari bahwa akuntabilitas kita lebih baik atau tidak lebih baik dari akuntabilitas yang lain. Mudah-mudahan dengan keinginan belajar seperti ini, kita semua akan memiliki satu akuntabilitas yang setara. Pemerintah menginginkan tahun depan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya kabupaten dan kota bisa meningkat di atas rata-rata 50, dan kita menginginkan di tahun 2019 nanti goalnya adalah bahwa Indonesia bisa masuk dalam jajaran pemerintahan dengan tata kelola berkelas dunia. Itulah pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti forum pendegunan aparatur negara yang diselenggarakan di Jawa Barat ini. Selamat kepada kota-kota yang sudah mendapatkan pendidikan yang baik, dan selamat bekerja kepada saudara-saudara sekalian yang akan menjadi baik di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah setelah direformasi selama 2 tahun, dibongkar sana sini, dibedah permasalahan-permasalahan birokrasi, kita alhamdulillah hari ini sangat berbahagia mendapat nilai A, nilai 80,2, satu-satunya yang nilai A se-Indonesia itu Kota Bandung, dari nilai 48 atau CC dalam waktu kurang lebih setahun 2 tahun ini. Nah, ini harapan kita. Sekarang saya punya sistem bahwa siapapun yang bekerja di Kota Bandung, pekerjaannya itu bermuara pada visi dan misi wali kota. Kalau nilai A itu artinya nyambung, kalau nilai CC itu artinya nggak nyambung. Wali kotanya ke kanan, di bawah sibuk gitu ya, seolah-olah kerja dan belanja, padahal ke kiri dan tidak membuahkan hasil. Nah, ini berikutnya, setelah nilai A, kami ditargetkan oleh Menpan agar menghubungkan nilai A ini dengan zona bebas korupsi. Ya. Jadi itu yang level tertinggi lagi setelah nilai A, yaitu nilai A dengan WBK. Nah, ini akan kami targetkan tahun ini. Sehingga kinerja birokrasi ini terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem, kan begitu ya. Kemudian juga pasti tidak ada permasalahan dalam urusan integritas. Saya kira itu. Tantangan terbesar dari reformasi birokrasi di Pemprov? Mental birokrasinya. Jadi saya sebagai wali kota mengubah cara kepemimpinan, tidak banyak nyuruh-nyuruh, tapi saya ikut ke dalam. Saya ikut di tengah-tengah, saya ikut menyemangati, nggak harus dengan marah-marah, cukup dengan ngobrol, memberikan nasihat, ikut membedah penyakit-penyakitnya. Saya kira dengan pola begitu, mereka merasa dihargai. Dengan sistem Smart City, membantu saya bisa mengukur transparansi kinerja dengan baik. Itu berarti peran kepala daerah masih besar ya kan, Bapak berharap tadi. Makanya saya akan geser ke Smart City, Kang. Kalau Kota Bandung ini silakan masuk ke Silakip Go.id kalau tidak salah ya. Warga bisa menilai kinerja birokrasi seperti apa. Jadi saya bangun Smart City supaya kalau saya tidak jadi wali kota lagi, sistem kinerja yang sudah baik ini nggak boleh turun. Jadi saya tidak mau mengandalkan pada figur individual kepala daerah. Itu yang saya bangun. Makanya sistem ID-nya lumayan canggih. Banyak. Hari ini juga belum semua keren, masih ada
Makanya sudah saya berhentikan kan 1-2 yang tidak ikut dalam rombongan reformasi. Ada lagi? Tahun ini tahun pendisiplinan, jadi pasti ada lagi. Siap-siap. Oke ya.